Hello everybody, good people in the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erina Damayanti dengan NIM 22802000058 dari Pendidikan Fisika kelas B 2020 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini, aku akan memperkenalkan sedikit tentang daerah asal aku, yaitu Kota Bekasi. So, tonton terus videonya sampai habis ya. Secara administrasi, Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Kota Bekasi berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek. Kota Bekasi juga berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Kota Bekasi merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0 sampai 2% dan ketinggian antara 11 meter sampai 81 meter di atas permukaan laut. Dan luas wilayah Kota Bekasi 210,49 km persegi. Selanjutnya, dalam kependudukan Kota Bekasi, jumlah penduduk Kota Bekasi saat ini lebih dari 2,2 juta jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Secara etnografis terdapat 3 kelompok etnik yang cukup dominan di Kota Bekasi, yaitu etnik Sunda, etnik Betawi, dan Jawa Banten. Berdasarkan pembagian wilayah budaya, maka di Kota Bekasi terdapat 3 tipologi kebudayaan, yaitu kebudayaan Sunda dengan sistem pertanian sawahnya, kebudayaan Betawi, dan kebudayaan Jawa Banten dengan budaya pesisirnya. Di daerah perkotaan penduduknya lebih bersifat heterogen, namun demikian etnik Betawi nampak lebih dominan. Selain itu juga ada etnik Batak, Bali, Ambon, Padang, Cina, dan Arab. Orang Cina dan Arab kebanyakan tempat tinggalnya atau domisilinya di daerah perdagangan yang tampil lebih menonjol di bidang perekonomian. Asal-usul nama Bekasi memiliki beragam versi. Versi pertama, menurut Purbacakara, seorang ahli bahasa Sanskerta dan Jawa kuno, asal mula kata Bekasi secara filosofis berasal dari kata Candrabaga. Candra berarti bulan. Dalam bahasa Jawa kuno sama dengan kata sasi, dan baga berarti bagian. Jadi secara etimologis kata Candrabaga berarti bagian dari bulan. Kata Candrabaga berubah menjadi bagasasi yang pengucapannya sering disingkat menjadi bagasi. Kata Bekasi ini dalam pelafalan bahasa Belanda seringkali ditulis bagasi, kemudian berubah menjadi Bekasi hingga kini. Versi kedua, asal mula nama Bekasi berasal dari kata Candrabaga, nama sungai yang dibuat pada abad ke-5 Masehi oleh salah seorang raja Tarumanegara yang bernama Raja Diraja Yang Mulia Purnawarman. Kata Candrabaga berasal dari 2 kata, yakni Candra yang berarti bulan dan Baga yang berarti bahagia. Kata Candra dalam bahasa Sanskerta sama dengan kata Sasi dalam bahasa Jawa kuno, sehingga nama Candrabaga identik dengan kata Sasi Baga yang apabila diterjemahkan secara terbalik menjadi Bagasasi. Perkembangan selanjutnya sekitar abad ke-18 sampai abad ke-21, pelafalan kata Bagasasi menjadi perubahan nama Bekasi dengan tulisan Bakasye, Bakasje, Bakasi, Bekasi, dan terakhir Bekasi. Kota Bekasi sebelumnya merupakan sebuah kecamatan dari Kabupaten Bekasi. Pada tahun 1982, Kecamatan Bekasi ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administrasi Bekasi. Maksud pembentukan Kota Administratif Bekasi ini salah satunya adalah agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal dan memperpendek jalur birokrasi. Karena pesatnya perkembangan Kota Administratif Bekasi pada tahun 1996 kembali ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya atau sekarang lebih dikenal dengan Kota Bekasi. Dengan pesatnya perkembangan, Kota Bekasi menjadi kawasan industri dan kawasan tempat tinggal kaum urban. Kota yang berada dalam lingkungan megapolitan ini merupakan salah satu kota besar urutan keempat di Indonesia yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Visi dari Kota Bekasi yaitu cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Dan misinya yaitu pertama, meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua, membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
Ketiga, meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing. Keempat, meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif. Kelima, membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman. Dalam kehidupan sosial budaya, penduduk Kota Bekasi didominasi oleh suku Sunda. Oleh karena itu, tentu saja budaya Sunda mewarnai kehidupan mereka secara keseluruhan. Dalam aktivitas kehidupan sehari-hari yang bersifat informal, mereka menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar, baik di dalam rumah maupun di lingkungan masyarakat. Sementara itu, dalam situasi dan lingkungan formal atau ketika berkomunikasi dengan orang-orang di luar suku Sunda, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan yang begitu pesat, proses migrasi penduduk di daerah ini cukup tinggi dan berdampak terhadap unsur-unsur budaya luar yang berkembang di daerah Bekasi. Bekasi yang menjadi kota urban terkena imbas budaya Betawi yang begitu mudah masuk dan mempengaruhi nilai-nilai sosial, termasuk bahasa. Seringkali orang Bekasi dapat dikenali kesundaannya dari logat dan nada yang digunakan, namun diksi dan kata-kata yang dipilih lebih mengarah ke bahasa Betawi, sehingga dapat disimpulkan bahasa Bekasi adalah percampuran antara Betawi dan Sunda, yang membuat bahasanya menjadi khas, unik, dan menarik. Bahasa di daerah Bekasi pun banyak mendapat pengaruh unsur-unsur bahasa Cina, terutama dalam bahasa sehari-hari masyarakat Bekasi dalam menghitung. Biasanya menggunakan hitung-hitungan bahasa Cina seperti cepet, gope, gocap, dan sebagainya. Kuliner khas Bekasi salah satunya ada bandeng rorot. Kenapa disebut bandeng rorot? Karena untuk menghilangkan tulang dan duri pada ikan bandeng dilakukan dengan cara ditarik paksa tulang besarnya yang dalam bahasa Betawi disebut rorot. Selanjutnya ada bir pletok. Bir pletok adalah minuman penyegar dari Betawi. Bir pletok dibuat dari campuran beberapa rempah seperti jahe, daun pandan wangi, kayu manis, cengkeh, pala, kapulaga, dan serai. Agar warnanya menarik, dapat ditambahkan kayu secang yang akan memberikan warna merah jika diseduh dengan air panas. Wisata sejarah, tugu-tugu bersejarah di Kota Bekasi. Wisata budaya, tari topeng Bekasi, tari lenggang Bekasi, tari dodogeran, tari ajang, tari kembang Bekasi, rumah adat Kranggan, wisata religi, Masjid Agung Al-Barkah, Masjid Jami Nurul Huda, Kelenteng Hok Lai Kiong, Gereja Santo Servatius, Pura Hindu, Cagar Budaya Gedung Papak, Sumur Binong, Sumur Batu, wisata alam Curug Parigi, hutan dan taman kota, Situ Pulo, wisata olahraga, Stadion Patriot Candrabaga.
dan Car Free Day yang dilaksanakan di beberapa titik di Kota Bekasi. Selanjutnya, fasilitas wisata hotel dan fasilitasnya. Selanjutnya, kesenian gambang kromong berasal dari nama dua buah alat perkusi yaitu gambang dan kromong. Kesenian ini perpaduan unsur budaya pribumi dan Cina. Secara fisik, unsur Cina tampak pada alat musik geseknya yaitu tehian, kongayan, dan sukong. Adapun unsur pribuminya terdapat pada alat musik lainnya yaitu gambang kromong, gendang, kecrek, dan gong. Selain itu, pada pembendaharaan lagu yang dibawa pun menunjukkan sifat-sifat pribumi dan Cina. Sifat pribuminya jelas terlihat dalam lagu-lagu seperti Jali-Jali, Lenggang-Lenggang, Kangkung Surilang, Balong Balo, dan lain-lain. Sedangkan lagu-lagu Cinanya seperti Citnosa, Cutapen, Sipetmo, dan lain-lain. Pada awalnya, orkes gambang kromong hanya disukai kaum peranakan Cina, yaitu kaum Cina yang lahir di Indonesia. Istilah peranakan Cina ini ada di lingkungan penduduk Cina di Betawi. Selain adanya istilah singkeh, yaitu mereka yang lahir di negeri leluhurnya negeri Cina. Selanjutnya, kesenian ujungan. Kesenian ujungan merupakan seni permainan ketangkasan yang dilakukan oleh dua orang jawara. Mereka saling memukulkan atau menyabetkan tongkat rotan ke arah kaki sambil diiringi oleh tabuhan sampiung yang terdiri dari atas gambang dan totok atau ketungan bambu. Di samping itu terdapat dua orang bebeto atau pemisah yang bertugas melerai jika kedua jawara saling bergumul. Sementara penonton berkeliling membentuk kalangan arena dan sesekali bersorak riuh. Pada masa penjajahan Belanda, permainan ujungan dilarang keras karena aparat Hindia Belanda ketika itu beranggapan bahwa permainan ujungan ini akan menjadi kuat dan berani sehingga akan menjadi ancaman laten bagi Belanda dan para tuan tanah ketika itu. Hal ini terlihat dari kegigihan masyarakat Bekasi dalam melakukan pergerakan bangsa melawan para tuan tanah dan aparat pemerintah Hindia Belanda. Sementara bagi para tokoh pergerakan, permainan ujungan ini justru dijadikan unsur latihan bagi mereka, sehingga tangguh dan mantap dalam berjuang. Di sisi lain, unsur magis dan kekebalan menjadi penunjang dalam permainan ini. Tari Topeng Bekasi merupakan unsur teater rakyat yang sudah berkembang di wilayah budaya Betawi pinggiran lebih dari setengah abad. Kesenian ini dapat dikatakan merupakan bentuk lain dari kesenian Banjet di Pasundan, terutama di daerah Karawang. Menurut asal-usulnya, sewaktu Belanda menduduki Batavia, Mataram masuk dalam sasaran Belanda untuk ditaklukkan. Sementara itu, Mataram mempunyai ambisi besar untuk menguasai Pulau Jawa. Untuk mewujudkan ambisinya itu, Batavia yang sudah diduduki Belanda diserang oleh Mataram. Namun dalam serangan itu, Mataram gagal untuk menguasai Batavia dari tangan Belanda. Kemudian, para prajuritnya diperintahkan tetap berjaga-jaga di pos terdepan sambil mengadakan gerilya, mengganggu Belanda atau menjadi mata-mata. Tidak sedikit dari para prajurit tersebut menjadi jawara, memiliki kekebalan fisik dan mempunyai kemahiran baik dalam menggunakan senjata tajam, pencak silat, dan bela diri. Sejak saat itulah perjuangan melalui seni mulai juga dilancarkan. Seni pencak silat dipakai sebagai refleksi jawara untuk menyindir kehidupan sosial Belanda. Mereka juga menggunakan bentuk lawakan dan lelucon. Bentuk ekspresi seni melalui gerakan yang indah gemulai dipilih dalam bentuk tarian yang menggambarkan jiwa yang heroik dan patriotik. Kombinasi antara pencak silat, lawak, dan tarian inilah menjadi unsur seni topeng. Kesenian Tanjidor. Kesenian Tanjidor adalah sebuah kesenian tradisional Betawi yang hidup di wilayah budaya Betawi pinggiran, termasuk di Kota Bekasi. Tanjidor merupakan sejenis kesenian orkes rakyat Betawi yang menggunakan alat-alat musik barat, terutama alat tiup trompet dan tambur atau drum band. Kesenian ini dinamai Tanjidor karena didominasi oleh suara dor-dor yang keluar dari bunyi tambur atau drum band yang cukup dominan dalam pertunjukan kesenian ini. Sebagian masyarakat Bekasi ada juga yang menyebut kesenian ini dengan nama gebret yang diambil dari bunyi trompet yang juga dominan dalam kesenian ini.
Kesenian Tanjidor berkembang di daerah Bekasi sekitar abad ke-19. Kesenian Tanjidor merupakan warisan kebudayaan dari bangsa Eropa yang menetap di Batavia atau Jakarta. Oleh karena itu, alat musik yang dimainkan dalam kesenian Tanjidor biasanya merupakan alat musik yang berasal dari Eropa Barat yang terdiri atas alat musik tiup dan tambur. Alat musik tiup terdiri atas piston, trombon, klarinet, sedangkan alat musik tambur atau dipukul terdiri atas tenor, drum, bass drum, dan snare drum. Selain itu, alat-alat tersebut, kesenian Tanjidor juga dilengkapi dengan alat-alat musik lain yaitu biola, ring bells, dan lain-lain. Asalkan Tuhan senang di hati. Oke guys, sekian video yang dapat saya sampaikan untuk memperkenalkan sedikitnya Kota Bekasi. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.